Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, apa kabar Anda? Dimanapun berada, harapannya hari ini hari terbaiknya buat Anda, khususnya bagi Anda para pemimpin yang memang seperti biasa juga senantiasa punya sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa memimpin tim Anda atau people Anda atau SDM Anda, karena tentunya Anda bangga. Habit for effective communication itu bagian dari ciri khas diri Anda. Yuk, kita maksimalkan tentang pembahasan ini. Tidak ketinggalan, saya sudah bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational culture consultant yang tentunya siap juga dengan semangat malamnya menemani Anda, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam Mas Daril, dan seperti biasa saya sapa dengan semangat pagi. Oke, thank you Pak Eloy waktunya. Aktivitas padat nggak di pekan ini? Alhamdulillah semuanya selalu penuh dengan kesibukan untuk menginspirasi Indonesia. Aduh, kita masuk di part yang kedua ya Pak Eloy ya, dengan tema yang masih sama, yaitu leadership habit for effective communication. Nah, sudah seminggu waktu berlalu, mungkin ada beberapa Anda yang mungkin miss juga penjelasan Pak Eloy di pekan lalu. Ini sesi pertama, kita akan review apa sajakah yang disinggung oleh Pak Eloy Zaluku pada pekan lalu sehubungan dengan series yang pertama dari Leadership Habit for Effective Communication. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, maka minimal ada 4 tahapan. Ada leading self, kemudian leading team, baru leading function, dan leading organization. Kalau leading self itu lebih berbicara bagaimana kita memimpin diri ini. Tetapi kemudian ketika kita mau menginfluence, mempengaruhi orang lain, memimpin tim, maka di situ kita sudah butuh yang namanya effective communication. Nah, jadi memang betul Mas Daril, pekan lalu kita sudah membahas ada 4 kebiasaan para pemimpin sehingga mereka efektif di dalam melakukan komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena leadership is about people. If you don't like people, you cannot lead. If you do not communicate well, you cannot lead. Kepemimpinan itu adalah tentang manusia. Jikalau saya tidak menyukai manusia, saya tidak bisa memimpin. Dan kalau saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita tidak bisa memimpin. Kenapa? Karena anggota tim kita akan meraba-raba apa yang kita inginkan. Dan seringkali Mas Daril, anggota tim kita itu bukan tidak mau dan bukan tidak mampu melakukan apa yang kita harapkan. Simply mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Ya karena pemimpinnya ternyata tidak mengkomunikasikannya dengan cara yang cukup mudah untuk mereka tahu. Jadi minggu lalu kita sudah bicara ada 4 kebiasaan. Pertama yaitu check yourself, kemudian check your view of others, kemudian greetings, kemudian askings. Nanti kalau memang dibutuhkan saya bisa kulik sedikit-sedikit masing-masing itu sebelum kita masuk ke tahap-tahap berikutnya. Demikian Mas Daril. Baik, karena kita akan fokus ke pembahasan kita malam ini di bagian yang kedua ya Pak Eloy ya. Sedikit Pak Eloy, saya perlu klarifikasi sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Kan kalau tadi Pak Eloy mengatakan leadership is about people. If you don't like people, you cannot lead. Nah, kalau bicara masalah statement ini, buat saya sih ini identik dengan sebuah keterampilan untuk berelasi ya dengan orang lain yang ternyata juga sangat penting gitu loh, terlebih untuk menjadi pemimpin yang efektif. So, berapa lama kira-kira bentuk adaptasi agar bisa menguasai ilmu ini Pak Eloy? Karena banyak yang otoriter, main suruh, ayo kerjakan, enggak diomelin. Bahasanya tuh seperti itu. Kenapa? Siap. Ya memang mengenai waktunya tidak ada ukuran yang spesifik ya Mas Daril. Sangat bergantung kepada masing-masing orang. Ada loh yang sejak kecil sudah terampil membangun relasi dengan orang lain.
Ah, Minimal, misalnya tuh ya, dari mhm, apa yang kita bahas minggu lalu, dia itu sudah terbiasa bertanya, apa mhm. kabar, apa yang bisa saya bantu, atau Oke. greeting, bisa menyapa. Sementara ada yang sudah umur 30 tahun, Mhm. bahkan 40 tahun pun tidak terbiasa menyapa orang lain. Minta disapa terlebih dahulu. Apalagi kalau dia sudah di level pimpinan. Ah, ah. Nah, dia merasa kalau saya yang menyapa duluan, apa kata dunia. Padahal tidak demikian halnya. Minggu lalu kita sudah sampaikan, greeting itu, menyapa itu membuat orang-orang di sekitar kita dan termasuk anggota tim kita Mhm. justru merasa lebih dekat dengan kita. Ah, Mereka merasa diterima, diorangkan, apalagi khususnya nih generasi-generasi sekarang, karena mhm, mhm. cara-cara kepemimpinan yang lama, yang apa itu ya, paksaan begitu ya, Mhm, mhm. dan semua apa kata bapak, kata ibu kamu harus dengarkan, ternyata sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Gen Z, apalagi nanti Alpha, sudah tidak lagi suka dengan gaya kepemimpinan yang demikian. Seperti itu Mas Oke, Daryl. oke. Sebentar. Entah Pak Eloy merasa ini pertanyaan saya nggak relate dengan bahasan ini, tapi kalau menurut saya relate Pak Eloy. Kenapa? Ya, Karena biasanya orang itu sudah terbiasa dengan menyapa, berinteraksi, tadi apa, mengorangkan orang gitu ya manusia itu. hmm, Sejak ia ada dalam lingkup terkecil keluarga. Setuju nggak Pak hmm. Eloy? Kalaupun iya, apakah ini relate dengan bahasan kita? Dalam artian begini, ketika kita dilatih oleh orang tua kita untuk mau menyapa orang terlebih dahulu yang tua, lebih tua dari kita atau yang lebih muda dari kita saat itu, kan setidaknya kita udah punya modal gitu, ada jiwa empati yang sangat besar gitu loh, paling tidak untuk saudara menyapa. Bagaimana pandangan Pak Eloy tentang hal ini? Di satu sisi betul Mas Daryl, Mhm, namanya kebiasaan. mhm, mhm. Karena sudah dibiasakan oleh orang tua sejak kita masih kecil, maka neuron-neuron, saraf-saraf di dalam otak kita itu kemudian terbentuk. Dan automatically kita kemudian menyapa. Mhm. Tetapi ini juga ada hubungannya dengan tipe kepribadian. Oke. Kita bicara mengenai DISC misalnya, tipe Mhm, teman-teman yang dominance, tipe teman-teman yang influence, mhm. itu jauh lebih terampil dan jauh lebih mudah untuk menyalakukan sapaan itu. Kenapa? Karena mereka memang people focus. Mereka itu berbangun pagi, mereka sekolah, mereka bekerja. Fokusnya adalah people relationship. Sementara tipe yang S dan C, steady dan compliance, Mhm, itu task focus. mhm. Fokusnya itu by nature-nya secara alamiah, dari bangun pagi, sekolah, bekerja sampai larut malam tidur, itu lebih banyak memikirkan mengenai pekerjaan. Nah, sehingga mereka akan lebih struggle di dalam melakukan 8 tips yang sedang kita bahas ini, termasuk menyapa tadi. Tapi Mhm, bisakah dilatih? Iya bisa. mhm. Namun antara DI dan SC itu dua manusia yang memang fokusnya berbeda. Sehingga kemana fokus mengalir kan energi mengikuti tuh Yes, Mas betul, Daryl. betul. Disitulah kemudian ada perbedaan. Tapi sedikit lagi, ada juga orang-orang yang ternyata tidak terlalu beruntung Mhm, diajarkan secara khusus oleh ayah dan ibu sejak kecil untuk salam sapa misalnya. mhm, Ada loh orang-orang yang lahir dan bertumbuh di keluarga yang ternyata tidak mendapatkan bimbingan itu. mhm, mhm, Sehingga mereka juga struggle, berjuang ketika mereka menjadi pemimpin, apalagi mhm. mereka tidak senang bisa menyapa, dan apalagi kalau referensinya juga salah. Saya pernah bertemu Mas dari level-level manager yang secara sengaja itu tidak menyapa anggota timnya dan meminta anggota timnya untuk menyapa dia terlebih dahulu. Simply Ah, dia punya pembelajaran yang salah tadi yang di awal saya katakan. Kalau dia menyapa duluan, dia takut. Nanti malah dia tidak dihargai oleh anggota timnya. Nah, kita mau menyampaikan malam ini, nggak gitu keles, nggak begitu cara kerja pikiran, dan apalagi sekali lagi generasi-generasi zaman now. ah. Begitu, Oh, Mas jadi Daryl. pemimpinnya namanya Keles.
Serius. Siap, Oke, siap. kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi. Line komunikasi sudah kami buka. Anda bisa kirimkan pertanyaan di WhatsApp 0812 11 12 959 atau pertanyaan Anda bisa Anda tanyakan juga ke kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Pak Eloy, break sebentar Ya, ya. Nanti kita siap. balik setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu selaku founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, and Leadership Coach and Organizational Culture Consultant. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu Leadership Habit of Effective Communication. Kalau pekan lalu, itu sudah ada beberapa tips yang disampaikan Pak Eloy. Yang pertama adalah check yourself ya, atau periksa diri Anda. Kemudian juga periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Dan tidak ketinggalan juga Pak Eloy mengajarkan pekan lalu tentang menyapa atau greeting. Dan terakhir atau yang keempat adalah bertanya atau ask. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Jadi Pak Eloy, diskusi kita tentang kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif, silakan kita lanjutkan. Thank you, Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat TML, akan sangat indah malam ini kalau teman-teman juga ikut berkomentar ya dan memberikan pertanyaan di mana memungkinkan. So, kita lanjutkan dengan saya mengajak smart listeners dan sahabat TML untuk sedikit latihan sederhana. Pikirkan salah satu pemimpin inspiratif, paling inspiratif yang pernah teman-teman temui atau pernah bekerja sama dalam satu proyek atau di kantor. Dan seseorang itu adalah yang memberikan pengaruh, ya, dampak besar di dalam perjalanan karir Anda. Nah, yang saya minta untuk teman-teman pikirkan, dampak positif apa yang Anda dapatkan dari pemimpin tersebut. Dampak positifnya seperti apa? Dan seperti apa rasanya bekerja bersama dengan mereka waktu itu atau sekarang ini? Apakah ada emosi-emosi tertentu, perasaan-perasaan tertentu yang teman-teman alami, rasakan, misalnya, aku bangga bekerja bersama dengan dia, aku happy, aku berdaya, aku bertumbuh bersama dia. Dan apa yang secara khusus menurut teman-teman itu mereka lakukan sehingga bisa membuat Anda merasakan tadi itu berdaya, bahagia, bertumbuh. Dan apa aspek kepemimpinan yang mereka punya yang mendorong potensi terbaik Anda itu kemudian bisa keluar dan memberikan yang terbaik. Bahkan Anda bisa merasa,
orang-orang di sekeliling Anda juga merasakan apa yang Anda rasakan. Mereka merasa berdaya dan bertumbuh. Smart listeners, saya membaca beberapa penemuan-penemuan dan ternyata orang-orang yang membuat anggota timnya berdaya adalah orang-orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan kemampuan berkomunikasi yang baik itu dimulai dari 8 tips yang kita bahas sejak pekan yang lalu. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan dengan 4 tips yang berikutnya. Dan itu dimulai dari, dilanjutkan dengan yang kelima adalah listening. Kalau minggu lalu check yourself, periksa diri Anda. Ya tahu? You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Cek diri Anda, apakah Anda sudah menghargai diri terlebih dahulu, baru Anda bisa menghargai orang lain. Lalu cek your viewpoints of others. Bagaimana Anda memandang orang? Apakah Anda merasa bahwa anggota tim Anda itu bisa kok? Mereka bisa berubah. Mereka bisa 10 kali lebih baik. Atau Anda justru merasa, ini mah tim yang bohwat, nggak mungkin bisa diajarin, nggak mungkin bisa berubah. Dan minggu lalu kita sudah melihat beberapa hasil research mengenai itu. Lalu greeting dan ask tadi. Nah, kalau teman-teman sudah bertanya, kemudian adalah listening. Nah, listening ini Mas Daryl, ini juga berhubungan dengan empati sebetulnya. Mendengarkan, dan supaya kita bisa berempati. Kebiasaan kepemimpinan ini, kemudian bahkan ada yang menyebutnya deep listening. Jadi mendengarkan secara mendalam. Sehingga kita dapat memahami apa sih kebutuhan, apa sih keinginan dan harapan-harapan orang-orang yang kita pimpin atau rekan-rekan kerja kita. Dan itu berarti Mas Daryl, kita menyingkirkan berbagai gangguan ya, sehingga kita bisa benar-benar 100% bisa fokus di dalam mendengarkan orang lain. Dan hal itu akan membantu mengatasi berbagai macam distorsi atau perbedaan-perbedaan dan membantu membangun ya alignment, keselarasan dan kesatuan tim sehingga bisa membangun kekompakan di dalam tim dan perusahaan kita. Sementara itu dulu Mas Daryl. Oke, saya jadi terpikir gini untuk menanyakan satu hal ini Pak Ele. Kan tadi Pak Ele katakan ya di sebuah perusahaan itu ternyata ada seorang pemimpin tuh yang memang dia tuh nggak mau nyapa duluan, nggak mau negor duluan gitu sama timnya. Jadi saya berpikir apakah mungkin orang seperti ini mau gitu loh melakukan secara deep listening. Setidaknya kan ada satu arogansi bahkan dia ngerasa otoritasnya itu tinggi gitu loh. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ele. Apa sih sebetulnya manfaat-manfaat yang bisa didapatkan kalau seorang pemimpin itu menjadi seorang pendengar yang terbaik, yang baik? Oh wow, ya. Sebelum saya kepada manfaatnya, memang dari sisi kepemimpinan sendiri banyak kesalahpahaman di luar sana mengenai pengertiannya, Mas Daryl. Ada orang-orang yang berpikir bahwa jabatan itu sama dengan kepemimpinan yang hebat. No, jabatan belum tentu pemimpin, pejabat belum tentu pemimpin. Banyak orang yang kemudian mendapatkan promosi di level tertentu, entah itu tim leader, supervisor, manager, bahkan sampai level direksi. Itu matriksnya atau ukuran dipromosikan adalah dari hasil kerja. Dan memang bisa saja ada orang-orang dari hasil kerjanya pribadi itu memuaskan. Tetapi orang-orang ini belum tentu menyukai orang lain, belum tentu punya keterampilan untuk berkomunikasi. Nah, karena itulah salah satu skill kepemimpinan yang perlu dipelajari itu adalah communication, dan komunikasi itu salah satunya adalah listening. Jadi berhubungan dengan orang yang tadi arogansi dan tidak mau menegur duluan apalagi mendengar, ya kita berharap mendengarkan kita malam hari ini dan sekarang tersadarkan bahwa kalau pejabat belum tentu pemimpin, maka saya menjadi pemimpin, dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjalankan 8 kebiasaan ini supaya komunikasinya menjadi lebih hebat. Sementara itu Mas Daryl. Oke, baik. Ini sudah ada Ibu Wulansari di WhatsApp kami.
Malam Pak Eloy dan juga Mas Daril, bahasannya seru. Dari tadi saya mencermati dan terpikir untuk menanyakan tentang bedanya bos sama leader. Biasanya kalau leader itu lebih mengayomi anak buahnya atau tim atau people-nya. Bahkan kalau bos diidentikan, ini ada tanda petik ya Pak Eloy ya, diidentikan dengan orang yang senantiasa melimpahkan pekerjaan, hanya tahu beres tepat waktu tanpa ada komunikasi dengan tim. Atau sekedar memberikan saran sedikit saja. Nah, bagaimanakah caranya mengubah bos dalam tanda petik itu menjadi seorang leader, Pak Eloy? Berhubungan dengan tema kita malam hari ini. Wow, terima kasih Bu Wulan. Sekali lagi ini berhubungan dengan misconception tentang what is leadership. Apa itu kepemimpinan? Saya bagi dulu bedanya managerial skills dengan leadership skills ya Mas Daril. Keterampilan manajemen dengan keterampilan kepemimpinan. Baru setelah saya menjelaskan itu nanti ada lagi miskonsepsi tentang kepemimpinan itu sendiri. Jadi manajer itu bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Ya toh? Kalau saya meminta Mas Daril untuk menyeberangkan sebuah perahu dari titik A ke titik B. Lalu saya mengatakan, Mas Daril, inilah buku panduannya. Lalu Mas Daril membuka buku panduan ini dan menemukan di dalam buku panduan tersebut terdapat cara, taktik, strategi, SOP untuk menyeberangkan perahu dari titik A ke titik B, yaitu caranya dayung kiri 2 kali, dayung kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan 2 kali. Ketika Mas Daril mengikuti SOP tersebut, maka bisa dipastikan perahu berhasil diseberangkan dari titik A ke titik B. That's management. Itulah namanya keterampilan manajemen, mengikuti SOP peraturan undang-undang yang ada. Tetapi, small listeners, Mas Daril tidak selalu bisa mengikuti SOP tersebut kan. Kenapa? Karena SOP itu hanya bisa diikutin kalau tidak ada ombak dan tidak ada badai. Namun kita tahu di dalam pekerjaan seringkali ada ombak, seringkali ada badai. Ada disrupsi, ada kesalahpahaman, ada hal-hal yang tidak terpikirkan dan tidak terencana sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, keterampilan manajemen sudah tidak lagi bisa digunakan, Mas Daril. Yang dibutuhkan adalah kemampuan kepemimpinannya. Nah, sehingga di dalam ombak tertentu atau arah angin tertentu, Mas Daril mulai berpikir, untuk arah angin yang satu ini, saya harus dayung kiri 5 kali. Bukan 2 kali seperti di SAP, tapi dayung kiri 5 kali. Nah, jarang sekali ada orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena ada risiko. Risikonya apa? Iya, kalau nanti saya dayung kiri 5 kali, perahu tiba di tujuan. Kalau ternyata perahu tidak tiba di tujuan, lalu ditanya oleh pemilik perusahaan, ditanya oleh atasan saya, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Saya sudah tidak punya lagi yang disebut dengan apa itu? Tameng mengatakan, "Wow, kalau manajemen tadi kan, wah Pak, saya sudah mengikuti SOP loh. Saya sudah melakukan seperti yang Bapak inginkan loh." Tetapi karena Mas Daril sudah tidak lagi mengikuti SOP, tetapi bermanuver di tengah disrupsi, dan ternyata perahu tidak tiba di titik B, oh itu di beberapa perusahaan dicuci di meeting mingguan tuh Mas Daril. Habis itu dimarahin. Sehingga waktu kami diundang berbicara dan memberikan training pelatihan kepemimpinan di berbagai organisasi, seringkali saya tahu bahwa ini tidak akan berhasil dengan baik. Why? Karena budaya dari perusahaan itu hanya baik untuk gaya managerial skills. Tidak ada kemungkinan untuk orang-orang di sana bermanuver dan mengambil risiko. Wong setiap kali ngambil risiko salah sedikit dimarahin kok. Nah, jadi itu dulu Bu Wulan. Nah, kemudian bicara mengenai bos dan kepemimpinan tadi, ini juga miskonsepsi. Makanya di dalam buku LHCT, saya dengan sengaja membedakan antara kepemimpinan sejati dengan manipulator terlatih. Sama-sama yang disebutnya leader, sama-sama. Ada yang mengatakan bos, tapi sebetulnya mereka ini adalah manipulator terlatih. Mereka bukan pemimpin. Kenapa? Lihat nanti dari mananya. Sebetulnya tujuan akhir dari semua yang dikerjakan apa sih? Perbedaannya hanya satu. Akan saya bagikan setelah yang
satu ini. Oke, kita break dulu ya. Apakah perbedaannya antara pemimpin sejati dan juga manipulator terlatih? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita masih bicara tentang leadership habit for effective communication. Kita masuk ke part yang kedua ya. Jadi ini bahasan tentang kebiasaan kepemimpinan untuk komunikasi yang efektif. Nah, kalau tadi sempat disampaikan beberapa hal pembeda antara leadership dengan manipulator terlatih. Saya masih penasaran sih sebenarnya untuk melanjutkan pertanyaan dari Bu Wulansari ini. Nanti singgung sedikit ya Pak Eloy ya tentang hal yang sempat saya tertunda tadi. Apa manfaatnya kalau seorang pemimpin mau mendengarkan atau empati? Silakan Bu Wulan dulu Pak Eloy, silakan. Thank you. Ya, jadi sebenarnya jawaban ya yang membedakan antara pemimpin sejati dengan manipulator terlatih itu sudah berkali-kali kita bahas, yaitu mengenai tujuan dari kepemimpinan mereka. Manipulator terlatih, segala hal yang dia kerjakan, tujuan utamanya adalah aku atau kelompokku. Pemimpin sejati, segala hal yang dia kerjakan, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Itu ada hubungannya dengan TML, Mas Daryl, Theocentric Motivation and Leadership. Yang mana TML itu utamanya dimulai dari 3P. P yang pertama adalah purpose, tujuan. P yang kedua adalah potensi, yaitu kekuatan, kemampuan khusus masing-masing orang. Dan baru kemudian passion, yang namanya kita bangun pagi dan bekerja, bahkan sampai larut malam seperti ini, tetap kita memberikan yang terbaik. Jadi purpose, potential, dan passion. Hanya ketika seseorang menemukan 3P ini, maka dia baru bisa melatih dirinya atau dilatih oleh para coachnya untuk kemudian menjadi seorang leader. Nah, dari leadership ini nanti muncul results, hasil yang 10 kali lebih baik. Dan ditutup dengan demi kesejahteraan bersama. Pasti Bu Wulan, si bos yang diceritakan tadi, kalau masuk ke dalam pikiran dan hatinya, apapun yang dia kerjakan, pasti utamanya bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota timnya. Jadi itu pun gampang sebetulnya. Itu tinggal menggunakan cara kerja otak, Mas Daryl. Cara kerja otak itu apa? 2 saja. Apa itu? Mulai dari gain pleasures, dan yang kedua avoid pain. Yaitu semua orang tuh ingin mendapatkan keuntungan dan ingin menghindari namanya kerugian. Jadi seringkali para bos yang manipulator terlatih ini adalah caranya, strategi dan taktiknya, dia memberikan iming-iming. Kalau kamu melakukan A, nanti kamu mendapatkan X. Tapi kalau kamu tidak melakukan A, maka nanti kamu akan mendapat konsekuensinya adalah Y. Hanya menggunakan permainan cara kerja otak seperti ini. Sementara yang namanya leadership, dia bukan hanya menggunakan cara kerja otak seperti demikian, tapi dia mulai menyentuh hati dengan cara apa? Dia menjadi teladan. Dia memberikan inspirasi. Maka kalau bos mengatakan, go there, ayo kamu pergi ke sana. Sementara para pemimpin mengatakan, ayo ikut saya. Dan mereka masuk ke dalam bahkan yang disebut sebagai resiko-resiko tadi.
Mereka berjalan ke dalamnya terlebih dahulu, lalu mereka mengatakan kepada anggota tim, ayo ikutlah. Namanya ikutlah, mereka udah terjun dulu. Nah, disitulah inspirasi, bukan hanya pikiran yang disentuh, tapi hatinya. Demikian Mas Daryl. Sentuhlah di hatinya ya. Dalam gitu ya. Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak Eloy. Oh iya, Manfaatnya apa? Mumpung keingetan, saya juga nagih jawabannya Pak Eloy. Siap. Ya, jadi smart listeners dan sahabat TML, yang kelima itu terasa sederhana. Listen. Ya, listen. Dan khususnya ini ya, kepada teman-teman yang anggota tim kita Gen Z, mereka ingin didengarkan. Tetapi bukan hanya untuk mereka sebetulnya. Manfaat untuk kita para supervisor, para manager, dan seterusnya. Kita tuh kemudian kan jadi lebih mengenal orang-orang kita. Karena kita mendengar. Oke. Gimana kita bisa mengenal mereka? Wong kita tiap kali ketemu kita direction terus, ngomong terus. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan atau dalam pekerjaan mereka atau pekerjaan sehari-hari. Simply karena we listen. Yang ketiga, kita kemudian memiliki lebih banyak insights, memiliki lebih banyak masukan, solusi yang bisa lebih efektif di dalam menyelesaikan setiap tantangan atau tanda kutip masalah bisnis atau pekerjaan. Karena apa? We listen, kita mendengar. Yang keempat, kita dapat menyelesaikan masalah bahkan sebelum terjadi. Loh kenapa? Sekali lagi, karena kita banyak mendengar. Justru itulah kemudian kenapa kita menyampaikan hal-hal seperti ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Yang terakhir, kebanyakan dari kita ingin menghindari percakapan yang sulit kan ya. Nah, tapi kemudian dengan kita mendengarkan ya, kita dapat kita tidak harus gitu. Pembicaraan yang sulit itu adalah ketika terjadi konflik. Jadi sudah terlanjur konflik, sudah terlanjur ada miskomunikasi. Itu yang disebut sebagai difficult conversation. Nah kita dan memang difficult conversation bahkan suami istri aja kalau udah ribut berat, ribut besar itu butuh waktu untuk kemudian mesti cooling down dulu dan baru kemudian bisa berkomunikasi. Di kantor juga begitu kan. Nah maksudnya dengan kita mau mendengar, maka difficult conversation tadi pun sebisa mungkin bisa diminimalkan. Sementara 5 itu manfaatnya dan harusnya itu bisa menolong seseorang membangun komunikasi yang baik untuk kepemimpinan yang baik. Demikian Mas Daryl. Baik. Satu lagi, ini pertanyaan yang masuk dari Pak Mario. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Saya ingin tanya satu hal. Manfaat-manfaat utama bagi dua pihak yang saling berempati ketika berhadapan dengan seorang leader itu seperti apa Pak Eloy? Pak Mario luar biasa ini. Klasik pertanyaannya loh Pak Eloy. Keren lah, keren. Ini kalau ada hadiah sih kita bagikan. Ya, dikasih hadiah senyum. Siap. Iya, jadi berempati itu ya, sekali lagi, leadership is about people. If you cannot relate to people, you cannot lead. Kalau tidak bisa berelasi, maka nggak mungkin bisa memimpin dengan baik. Berempati. Tadi siang dengan tim kecil kami itu saya menghabiskan lebih dari setengah waktu seharian ini, setengah hari ini hanya untuk coaching Mas Daryl. Dan itu pun hanya sanggup dengan 2 orang. Kenapa? Karena kami mulai dari yang pertama. Jadi gini teman-teman, di tim kami itu sebelum-sebelumnya ada yang namanya setiap 6 bulan kami ada 1 hari penuh untuk meeting, ya, mereview apa yang sudah terjadi dan kemudian mempersiapkan 6 bulan berikutnya. Tetapi tahun ini saya mengatakan no, kita perlu bertemu juga sekali 3 bulan untuk kita review lebih. Jadi jangan nunggu sampai 6 bulan gitu karena banyak perubahan. Nah, jadi maksudnya begini, tidak jarang lah Mas Daryl orang tuh yang bangun pagi, hari ini saya akan coaching dengan tim saya akan tanya bagaimana keadaannya, apakah dia nyaman sekarang dengan tim kita, apakah dia masih align dengan visi dan misi kita. Mas Daryl, bahkan saya yang sudah memikirkan ini selama 20 tahun pun, saya belum bangun pagi menginginkan itu. I have to do this. Apalagi
orang-orang yang ternyata ini bukan topik keseharian mereka. Nah, maksudnya kembali kepada pertanyaan Pak Mario tadi, empati itu justru manfaatnya untuk kita sebagai leader adalah kita bertumbuh menjadi pribadi yang kemudian dikatakan itu lebih mature, lebih dewasa. Loh, kenapa? Gini loh, anak kecil itu setiap kali dia datang pada papa dan mamanya, dia tuh minta perhatian. Dia tuh minta diberikan apa yang dia inginkan. Hanya orang dewasa yang mau memberi kepada orang lain. Empati itu kan aku mau mengerti kamu. Iya, iya. Tell me what you feel, dan listening bukan hanya kemudian waktu anggota tim kita atau pasangan kita bercerita, tetapi otak kita sebetulnya udah sibuk mempersiapkan jawaban. Kan nggak boleh. Jadi be there, yang namanya deep listening tadi, dan ini butuh banget dalam coaching and counseling. Be there 100%, mendengarkan, karena hanya dengan demikian bisa berempati. Tapi keuntungan atau manfaat dari orang yang merasakan kita berempati dengan mereka, oh man, Mas Daryl, Pak Mario, kita hidup di tengah-tengah kondisi dunia ya, yang 10 jari teman-teman dan orang-orang itu siap menunjuk jari dan menghakimi kita. Ya. Itu pressure banget loh. Saya tuh berharap ya di tempat kerja itu bisa lebih banyak empati, karena stressful banget pekerjaan akhir-akhir ini, Mas Daryl. Yang ada adalah tuntutan demi tuntutan, penghakiman demi penghakiman, dan terkadang kita udah memberikan yang terbaik yang kita mampu pun, standarnya nggak pernah tercapai. Kenapa? Simply karena customer mintanya lebih dari sebelumnya, persaingan semakin menggila, tuntutan. So, kalau punya leader yang bisa berempati, ini bisa stop untuk sementara. Dan di tengah-tengah segala kesibukan, maukah memberikan waktu 1 jam, 2 jam? Itu nggak enak loh. Yeah. But you have to, untuk menunjukkan bahwa I care for you. Saya mau mendengarkan, saya mau investasikan waktu saya. Dan bahkan kita bisa mengatakan, honest to you, jujurly nih. Ini bukan pekerjaan yang aku suka loh. But I do this because I care for you. So tell me what you need. Tell me how you feel. Dan saya mau belajar 100%. Saya mau mendengarkan. Dan kita akan cari solusinya. Dua pihak, pemimpin akan bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa karena dia belajar memberi. Tapi anggota tim itu stres yang selama ini tuh berat banget itu ya. Ekspresinya menggambarkan kenyataan ya. Exactly. Dia akan merasa I am not alone. Gua nggak sendirian. Ada pimpinan gua yang mau menolong dan mendengarkan saya. Itu powerful, Mas Daryl. Oke, kita break dulu deh Pak Eloy, biar Pak Eloy bisa lega, mau minum silakan, mau tarik nafas juga silakan. Nanti kembali ke sesi yang terakhir dengan fresh lagi ya. Anda bersabar yang sudah kirimkan pertanyaan, ini ada satu lagi, tapi nggak tahu apakah waktunya cukup karena baru masuk 5 tips saja, ini udah panjang sekali bahasannya tentang cara yang perlu Anda lakukan bagi Anda para pemimpin untuk bisa melakukan effective communication sebagai sebuah habit. Kita break sebentar, kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga Rp25 juta per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku.
Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and sales warrior trainer. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, selaku founder and master teacher of TML, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational consultant. Kita masih bicara masalah leadership habit for the effective communication part yang kedua. Tapi ini nggak bakal cukup, saya jaminkan, Pak Eloy ya, karena masih banyak banget gitu loh poin per poin yang perlu dibahas secara lebih detail lagi. Apalagi kan kita belum menyinggung masalah hal yang berhubungan dengan pendengar yang baik. Itu kan kalau pendengar yang baik itu kan tidak hanya sekedar pasang kuping, tapi siap mendengarkan, menerima, tapi ada lah tips-tipsnya. Nah, saya yakin nih malam ini penuh banget dengan tips nih. Saya nggak tahu apakah mungkin ini tips yang pernah Anda lakukan, atau belum pernah Anda lakukan dan Anda baru melakukannya. Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Dari. Alasan mengapa saya membahas banyak tips. Karena komunikasi itu kan seringkali kita anggap sesuatu yang mudah lah gitu kan. Apalagi mendengarkan. Itu kan sesuatu yang udah bisa lah. Ternyata kalau kita bicara 3 tips ini kita bisa kemudian sadar bahwa saya perlu belajar loh. Yang pertama, pendengar yang baik, deep listening itu hadir sepenuhnya di saat sedang terjadi percakapan. Itu mesti dilatih, Mas Daryl. Oke. Bahwa kita punya 2 telinga untuk mendengar. Betul. Dan 1 mulut untuk berbicara, tetapi seringkali kita nggak punya kesabaran. Pendengar yang baik menyingkirkan juga ponsel mereka. Itu sekarang menjadi gangguan, Mas Daryl. Bayangkan kita lagi ngobrol dengan anggota tim, tapi sebentar-sebentar kita ngintip ya layar HP kita. Itu bukan komunikasi yang baik, ya. Bahkan seorang leader yang belajar membangun kebiasaan mendengarkan secara sengaja, dia itu memikirkan gangguan-gangguan lain selain dari HP. Mereka benar-benar misalnya berlatih mencondongkan tubuh mereka. Dan ketika mereka sedang mendengar. Dan eye contact mereka juga. Mereka atur, mereka latih sedemikian rupa. Dan tentu mereka membuka telinga lebar-lebar dalam artian dari gestur mereka juga terlihat. Pendengar yang baik misalnya tidak pernah melihat dari balik bahu orang yang sedang diajak bicara untuk melihat siapa lagi yang datang ya. Seakan-akan orang yang lagi bicara dengan kita ini bukan orang yang terpenting yang kita tunggu. Ya lu ngomong sama gue tapi sebenarnya cuma lagi ngisi waktu. Saya tuh lagi mencari ada orang lain yang lagi gue tunggu. Itu membuat percakapan kita itu sebetulnya nggak deep. Orang bisa merasakannya ya. Pendengar yang benar-benar hadir 100% membuat orang yang di depan kita itu merasa dihargai, merasa orang yang terpenting di dunia. Dan itulah kenapa mereka kemudian nanti akan lebih terbuka. Jadi be present 100%, dan itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu kalau dipilih dan dilaksanakan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua secara cepat Mas Daryl, pendengar yang baik, deep listening, itu juga ada keterbukaan. Keterbukaan berarti mampu menerima ide, perspektif dan pendekatan-pendekatan baru yang bahkan tidak pernah terpikir sebelumnya. Ini juga kedengarannya sederhana, tapi nggak gampang ini. Ya, ada orang-orang yang hanya mau mendengar yang cocok dengan perspektifnya itu loh, Mas Daryl. Ya, Tapi kemudian terbuka. Keterbukaan berarti menjaga keseimbangan yang sangat baik antara berpegang pada perspektif, prinsip TML. Nah, tetapi di saat yang sama, mau mendengar orang-orang yang ternyata bukan hanya tidak setuju dengan TML, tapi justru merasa TML itu salah. Listen karena bisa jadi ada kebenaran juga dari yang mereka sampaikan,
dan itu membutuhkan keterbukaan. Keterbukaan biasanya sulit karena ya itu melibatkan kemampuan kita untuk menerima dan menyambut informasi baru yang bahkan mungkin bertentangan dengan pemikiran kita sendiri. Dan terakhir, tadi kita sudah bahas sebelumnya mengenai empati, dan itu penting sekali. Saya akan tutup ya dari satu kutipan yang pernah disampaikan oleh Stephen Covey. Beliau mengatakan begini, "Great listeners listen to understand, they don't listen to simply reply." Artinya pendengar yang baik, pemimpin-pemimpin yang membiasakan mendengar dengan baik, itu mendengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk kemudian memberikan jawaban. Untuk mengatur diri, mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab, itu butuh latihan, Mas Daryl, butuh latihan. Ya. Oke, itu saja Pak Eloy. Kita ke WhatsApp masih cukup ya waktunya ya? Siap, 86. Mau lanjut atau WhatsApp dulu nih? Satu lagi nih. Boleh kita ke WhatsApp. Mikir lama nih. Ini Pak Mario nanyain lagi nih soalnya nih. Siap. Terima kasih Pak Eloy penjelasannya. Jadi sebagai seorang leader, saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, apa yang saya lakukan. Bagaimana caranya agar mereka itu bisa menduplikasi kebaikan para leader dan kelak mereka pun akan menjadi leader sehingga motivasinya pun juga sama. Oh wow, Pak Mario, thank you so much, brother. Ini ada yang disebut dengan vulnerability. Vulnerable itu kalau dicari dalam kamus, itu sebetulnya kata yang tidak terlalu disukain banyak orang. Karena vulnerable itu berarti rentan. Siapa pemimpin yang mau rentan? Tetapi dari research demi research, termasuk misalnya dari Patrick Lencioni, mengatakan begini, di dalam kita membangun tim, maka yang paling penting adalah membangun trust, saling percaya. Dan yang namanya saling percaya itu, salah satu cara untuk membangunnya adalah being vulnerable. Dan itu dimulai dari pemimpin. Caranya bagaimana? Well, Pak Mario berbicara kepada anggota tim bahwa teman-teman, tidak ada satu orang pun yang tahu semua jawaban, termasuk saya. Jadi kita bekerja bersama-sama, ada yang menjadi kekuatan saya, ada yang menjadi kelemahan saya. Tetapi juga ada kekuatan kalian, dan ada kelemahan kalian. Itulah namanya tim. Kekuatan yang satu mengisi kelemahan yang lain. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya namanya vulnerable. Vulnerable itu kita bisa tampil apa adanya. Ya toh? Ketika teman-teman bertanya ke sesuatu dan saya tidak bisa menjawab, saya akan katakan, saya belum punya jawabannya. Nah, ketika pimpinan mulai terbuka bahwa, hey, untuk jawaban yang satu ini, saya belum punya jawabannya. Dia itu lagi mengirimkan pesan kepada seluruh tim bahwa, oh, oke, boleh ya jujur apa adanya ya. Nah, tapi Pak Mario tentu perlu menyampaikan kepada mereka. Yang namanya vulnerable dengan incompetent itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai, karena ini pernah terjadi salah satu klien kami, dan dia nanti bertanya, Pak Eloy, saya ngomong itu bulan lalu loh, vulnerable. Tapi justru tim saya itu menangkapnya berbeda. Setiap kali saya tanya, atau ditanya oleh orang lain, ada satu orang yang selalu ngomong begini, waduh maaf Pak, kalau yang itu saya juga nggak bisa. Terus bagaimana kalau pekerjaan yang ini? Aduh Pak, kalau yang itu juga saya nggak bisa. Kalau pekerjaan yang itu, apalagi yang itu Pak. Itu namanya bukan vulnerable. Itu namanya inkompeten, salah rekrut itu. Nah, jadi saya bersyukur Pak Mario memberikan pertanyaan yang indah ini. Tentu sudah melakukannya, ini sebagai reminder. Dan kemudian kalau tadi pertanyaan Bapak yang terakhir, gimana dong untuk kita bisa melatih mereka supaya anggota tim kita juga bisa mencontoh hal-hal yang baik daripada pemimpinnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai culture. Membangun culture. Karena hanya dengan membangun culture, itu terjadi repetition. Diulang. Dan ketika diulang, neuron-neuron saraf-saraf ini akan menjadi menebal. Contoh sederhana sebelum kita tutup, Mas Daryl. Ketika misalnya Pak Mario menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai tadi vulnerability, tetapi beda dengan kompetensi.
Kalau itu diulang, maka muncul sebuah budaya kerja tim. Apa itu? Kalau kamu nggak tahu, boleh bilang nggak tahu. Bahkan lebih daripada itu, minta tolong. Ini Adam Grant itu menuliskan tentang konsep ini di dalam bukunya yang sangat terkenal itu, judulnya Give and Take, sudah diterjemahkan oleh Gramedia. Jadi justru tim yang solid itu ketika masing-masing orang berani meminta tolong. Jadi kalau Petri Lencioni tadi mengatakan, berani mengatakan untuk yang satu ini aku belum tahu, I need your help. Tetapi lebih daripada itu, Adam Grant mengatakan bisa meminta untuk bantuan. Bukan hanya saya tidak tahu, tetapi saya minta bantuanmu. Kalau itu kemudian menjadi sebuah budaya yang diulang, maka itu menjadi tim yang solid. Demikian Mas Daryl. Oke, ini nggak cukup waktunya untuk konklusi karena sangat mepet, tapi kita harus akhiri perbincangan malam hari ini. Kalau saya berikan 30 detik, mungkinkah Pak Ella Mungkin. Silakan. Mungkin Mas Daryl, dan itu saya tutup dengan aktivitas atau tugas untuk semua pendengar selama 1 minggu ke depan. Yaitu apa? Dalam 24 jam ke depan. Atau selama 1 hari besok ketika bekerja, karena malam ini kan sudah mau tidur, maka challenge yourself, tantanglah diri Anda untuk menjadikan deep listening, mendengarkan itu sebagai sasaran atau objektif utama setiap kali Anda bercakap-cakap dengan rekan kerja, anggota tim, suami, istri, anak-anak. Listen, jadikan listening sebagai tujuan utama Anda di dalam bercakap-cakap untuk 1 harian besok ini. Pastikan nanti manfaatnya akan sangat besar untuk kita semua. Demikian Mas Daryl. Kita lanjut di pekan depan untuk part yang ketiga. Saya Daryl Adam. Saya Eloi Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih.